Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulaika dari D3 Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Pendidikan formal saya S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan S2 saya juga sama, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dalam pertemuan kali ini, saya akan melakukan kontrak mata kuliah dari mata kuliah yang akan kita lewati selama 16 kali pertemuan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan melihat dan akan mengetahui perkuliahan apa saja yang akan Anda dapatkan. Ke pertemuan pertama ini kita akan melakukan kontrak mata kuliah. Jadi perkuliahan ini ada 16 kali pertemuan. Dapat kita lihat sama-sama pada rencana pembelajaran semester. Ya. Nama mata kuliah adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Bobot SKS 2 SKS. Kemudian pokok bahasan adalah konsep sejarah perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, lingkup faktor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pokok bahasan kedua adalah epidemiologi penyakit, perkembangan, metode dan pengukuran epidemiologi. Kemudian pokok bahasan ketiga tentang isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Yang keempat adalah surveillance. Yang kelima, pencegahan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Yang keenam, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan. Yang ketujuh, pendidikan kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, konsep perilaku kesehatan. Yang kesembilan, pencatatan dan pelaporan kesehatan masyarakat. Yang kesepuluh, penggunaan teknologi tepat guna. Yang ke-11, mengidentifikasi sistem pelayanan kesehatan dan rujukan. Nah, kita sudah melihat jabaran-jabaran dari perkuliahan yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan. Kemudian saya akan menjabarkan deskripsi mata kuliah apa saja yang akan dipelajari. Ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari konsep kesehatan masyarakat, perkembangan epidemiologi penyakit, kemudian memahami isu kesehatan lingkungan, surveillance, memahami pencegahan penyakit, memahami advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan dan perilaku kesehatan, pencatatan dan pelaporan, teknologi tepat guna, dan memahami sistem pelayanan kesehatan dan sistem rujukan. Nah, dari perkuliahan ini ada beberapa komponen yang akan dinilai. Ya. Yang pertama adalah ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, praktikum, dan atau role play. Ujian tengah semester mencakup penilaian 30%. Ujian akhir semester 35% dari penilaian. Kemudian penugasan itu akan diberikan sebanyak 15%. Kemudian praktikum atau role play itu 20%. Nah, daftar pustaka yang akan kita gunakan adalah yang pertama Eliana Sumiati S, ya, Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Kemudian Noto Atmojo, judul bukunya Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni, Jakarta Rineka Cipta tahun 2015. Kemudian Alam Sade Mulyawati R, Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Yogyakarta Nuha Medika 2013. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Yang kelima,
Chandra B. Pengantar Kesehatan Lingkungan Jakarta, buku kedokteran EGC tahun 2007. Kemudian Cindy A.N. Raharjo M. Dewanti N.A. Nah, kira-kira ada yang belum dipahami dari yang saya jabarkan tadi ya. Jadi semua itu berpengaruh pada penilaian ya. Termasuk termasuk setiap pertemuan dalam pertemuan-pertemuan mata kuliah yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang isu kesehatan lingkungan yang berpengaruh kepada kesehatan masyarakat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana konsep ilmu kesehatan masyarakat dan epidemiologi penyakit ya di dalam kesehatan masyarakat. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang isu kesehatan lingkungan ya. Bagaimana lingkungan ini berpengaruh terhadap kesehatan seluruh masyarakat ya, baik masyarakat pedesaan atau perkotaan. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah konsep kesehatan lingkungan, kemudian kondisi kesehatan lingkungan, kemudian penyakit berbasis lingkungan, ya, kemudian pencegahan penyakit, ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang konsep kesehatan lingkungan. Jadi kenapa kesehatan lingkungan ini sangat penting? Karena kesehatan lingkungan ini berinteraksi manusia itu sangat erat sekali dengan lingkungan hidupnya, yaitu jadi manusia selalu membutuhkan daya dukung lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi selama manusia itu hidup, lingkungan ini sangat penting ya, karena lingkungan inilah yang mengaruh kesehatan setiap manusia. Kemudian masalah lingkungan hidup itu sudah ada sejak dahulu. Jadi sejak zaman nenek moyang kita, masalah lingkungan ini sangat banyak ya. Apalagi sekarang ditambah dengan penduduknya semakin padat, kemudian berbagai macam industri, polusi ya, kemudian bahan-bahan kimia itu sangat mempengaruhi kesehatan di dalam lingkungan. Kemudian masalah lingkungan adalah masalah dunia ya, dan masalah kita semua. Jadi lingkungan dari yang kecil atau yang besar itu sangat berpengaruh pada kesehatan global. Jadi dunia pun akan terpengaruh pada lingkungan kita. Jadi lingkungan yang sehat, maka masyarakat juga akan sehat. Kalau lingkungannya tidak baik, maka masyarakat juga akan mengalami banyak perubahan-perubahan sehingga menyebabkan banyak penyakit yang diderita. Nah, keadaan ini ternyata menyebabkan kita berpikir untuk dapat menanggulangi permasalahan lingkungan secara terpadu dan tuntas. Daya dukung lingkungan juga terbatas ya, karena lingkungan itu ya segitu-gitu aja ya. Jadi yang bertambah itu adalah manusianya. Jadi kalau lingkungan hanya itu dan itu saja. Apa saja faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat? Yang pertama adalah ini menurut H.L. Bloom ya. Jadi derajat kesehatan ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah perilaku ya. Perilaku seseorang itu berpengaruh pada derajat kesehatan. Jadi kalau perilakunya baik, maka kesehatannya juga akan baik. Kemudian yang kedua adalah kesehatan lingkungan. Nah, ini penting sekali ya. Kesehatan lingkungan itu juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan seseorang. Yang ketiga genetik ya, yang keempat adalah pelayanan kesehatan.
Nah, kesehatan lingkungan di sini kita hanya akan membahas tentang kesehatan lingkungannya saja ya. Nah, apa saja yang berpengaruh pada kesehatan lingkungan ya? Kesehatan lingkungan itu yang pertama adalah waterborne disease ya, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit ya. Misalnya air karena pencemaran kimia ya, atau karena sampah atau pencemaran dari bakteri-bakteri yang di air ya, air yang mengalir ya. Penyakit-penyakit ini penyakit-penyakit yang tergolong dalam penyakit yang disebabkan oleh air, pencemaran air itu misalnya kolera, ya, kolera, tipes, disentri, ya, ini berhubungan dengan diare umumnya kalau memang disebabkan oleh air. Kemudian yang kedua adalah airborne disease, ya, merupakan penyakit yang berkaitan dengan kondisi udara yang mengandung agen penyakit, ya. Contohnya TBC, ISPA, SARS, COVID-19 yang pernah kita lewati selama 3 tahun ya. Nah, agen-agen penyakit ini mempengaruhi pernapasan pada manusia ya, sehingga akhirnya terdampak penyakit ya. Ada yang parah, kemudian ada yang sembuh, kemudian ada yang memang meninggal gitu ya. TBC itu juga penyakit yang sudah menaun di Indonesia, itu masih banyak sekali ya, masih banyak sekali penyakit TBC ini. Kemudian kemarin itu COVID-19 dan angka kematiannya sangat tinggi sekali ya. Nah, penyakit yang disebabkan udara ini dia akan menular melalui udara ya. Jadi ketika bertemu dia akan menularkan penyakit itu secara langsung melalui udara. Kemudian yang ketiga adalah pill-borne disease. Pill-borne disease ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen penyakit yang siklus kehidupannya berhubungan dengan tanah. Ya, penyakit tergolong di sini adalah penyakit diare. Ya, tanahnya misalnya terkontaminasi dengan zat kimia, ya, atau tanahnya sudah terkontaminasi dengan bakteri-bakteri, gitu ya, atau misalnya tanahnya tadi untuk TPS ya, tempat pembuangan akhir sampah. Nah, itu tanahnya sudah tercemar. Atau misalnya lingkungan tanah yang dekat dengan pabrik, ya kemungkinan dia tercemar dengan bahan kimia. Ya. Selain diare juga pencemaran tanah ini berefek dengan penyakit-penyakit lainnya. Yang ketiga adalah vector-borne disease. Ya, vector-borne disease ini adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen dan parasit pada populasi manusia. Ya, nah mereka paling sering ditemukan di daerah tropis dan tempat di mana akses terhadap air minum dan sanitasi sehat terhambat. Ya. Nah, ini ada penyakit yang ditularkan oleh vektor antropoda ya. Yang pertama adalah nyamuk ya. Nyamuk itu merupakan vektor dari penyakit malaria, filaria, demam kuning dan demam berdarah. Penyakit otak dan penyakit hemoragi atau perdarahan. Kemudian yang kedua adalah lalat, merupakan faktor dari penyakit tipes dan demam paratikus, termasuk diare, disentri, kolera, gastroenteritis, amoebiasis, penyakit lumpuh, konjungtivitis, dan antrak. Kemudian yang ketiga adalah lalat pasir. Lalat pasir merupakan faktor penyakit
leishmaniasis ya, atau demam papataci dan Bartonellosisi, Leishmania donovani ya. Kemudian lalat hitam ya, merupakan faktor penyakit onchocerciasis ya. Kemudian lalat sisi itu merupakan faktor dari penyakit tidur. Jadi kalau digigit lalat ini, dia akan tidur, kebanyakan tidur gitu ya. Kemudian kutu. Nah, kutu ini paling banyak terjadi di masyarakat. Misalnya kutu kepala ya, terutama kutu kepala ya. Kemudian merupakan faktor dari penyakit tipes, mewabah, relapsing, demam, dan parit. Kemudian pinjal, penyakit sambar endemik tipes. Jadi ada beberapa penyakit tipes yang disebabkan oleh Arthropoda ini. Kemudian sengkenit. Sengkenit ini adalah penyakit rickettsia atau rickettsia rickettsii ya. Kemudian tungau, penyakit Susugamushi atau scrub tipes yang disebabkan oleh Rickettsia Susugamushi ya. Nah, kita akan mengetahui faktor-faktor penyebab penyakit tadi ya. Yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk adalah faktor mekanis atau faktor siklik penyakit pada manusia dan hewan disebabkan oleh parasit dan virus. Nyamuk dari genus Propopora dan Jantinosoma yang terbang menggigit pada siang hari. Itu nyamuk ya. Apa saja sih, faktor apa saja yang termasuk ke dalam nyamuk ini? Yang pertama adalah malaria. Faktor siklik satu-satunya dari malaria pada manusia dan malaria kera adalah nyamuk Anopheles. Sedangkan nyamuk Anopheles dan culek kedua-duanya dapat menyebabkan malaria pada burung. Secara praktis, setiap spesies Anopheles dapat diinfeksi secara eksperimen, tapi banyak spesies bukan faktor alami. Sekitar 110 spesies pernah dihubungkan dengan penularan malaria. Di antaranya 50 spesies penting terdapat di mana-mana atau setempat yang dapat menularkan penyakit malaria. Jadi spesies malaria ini sangat banyak, 110 ya. Yang kedua adalah filariasis. Filariasis ini adalah nyamuk culek, ya, adalah faktor dari penyakit filariasis, Wuchereria, Bancroft, dan Brugia malayi. Banyak sekali spesies Anopheles, Aedes, culek, dan Mansonia. Tetapi kebanyakan dari spesies ini tidak penting sebagai faktor alami. Di daerah tropis dan subtropis, culek, Quinquefasciatus patigan, nyamuk menggigit di lingkungan rumah dan kota, yang berkembang biak dalam air setengah kotor, sehingga tempat tinggal manusia adalah faktor umum dari filariasis Bancroft yang punyai periodisitas nokturnal. Penyakit ini hidup di luar kota di semak-semak, tidak pernah dalam rumah, dan berkembang biak di dalam tempurung kelapa dan lubang pohon, menghisap darah dari binatang peliharaan mamalia dan unggas, tetapi tidak menyukai darah manusia. Ya, jadi filariasis biasanya penularannya dari binatang ya. Kemudian demam kuning. Nah, demam kuning atau yellow fever, penyakit virus yang mempunyai angka kematian yang sangat tinggi. Ya. Telah menyebar dari tempat asalnya dari Afrika Barat, di daerah tropis dan subtropis lainnya di dunia. Nyamuk yang menggigit pada penderita dalam waktu 3 hari pertama, masa sakitnya akan menjadi infektif. Ya, jadi akan menginfeksi selama hidupnya setelah virusnya menjalani masa multiplikasi selama 12 hari.
Nah, vektor penyakit ini adalah spesies nyamuk dari genus Aedes dan Haemococcus. Aedes aegypti adalah vektor utama demam kuning epidemik. Hidup di sekitar daerah perumahan, berkembang biak dalam berbagai macam tempat penampungan air sekitar rumah. Larva tumbuh subur sebagai pemakan zat organik yang terdapat di dasar penampungan air bersih atau air kotor yang mengandung zat organik. Kemudian ada dengue hemorrhagic fever. Adalah penyakit endemik yang disebabkan oleh virus di daerah tropis dan subtropis yang kadang-kadang menjadi epidemik. Virus membutuhkan masa multiplikasi selama 8 sampai 10 hari sebelum nyamuk menjadi infektif. Khususnya ditularkan oleh spesies Aedes, terutama Aedes aegypti. Penyakit ini merupakan penyakit endemis di Indonesia dan terjadi sepanjang tahun, terutama pada musim hujan. Ya, jadi musim hujan biasanya banyak terjadi DBD namanya ya. Ini nama lain dengue hemorrhagic fever. Kemudian ada encephalitis virus. Nah, encephalitis virus ini adalah penyakit endemik yang disebabkan oleh virus di daerah tropis dan subtropis yang kadang-kadang menjadi epidemik. Virus membutuhkan masa multiplikasi selama 8-10 hari sebelum nyamuk menjadi infektif. Khususnya ditularkan oleh spesies Aedes, terutama Aedes aegypti. Penyakit ini merupakan penyakit endemis di Indonesia dan terjadi sepanjang tahun, terutama pada masa musim penghujan. Nah, selain nyamuk itu ada namanya lalat rumah. Ya, lalat rumah ini disebut dengan Musca domestica. Ya, hidup di sekitar tempat kediaman manusia di seluruh dunia. Seluruh lingkaran hidup berlangsung 10-14 hari, dan lalat dewasa hidup kira-kira 1 bulan. Larvanya kadang-kadang menyebabkan miasis usus dan saluran kencing serta saluran kelamin. Lalat adalah vektor mekanik dari bakteri patogen, protozoa, serta telur dan larva cacing. Luasnya penularan penyakit oleh lalat di alam sukar ditentukan, jadi sangat sulit ditentukan. Kemudian dianggap sebagai faktor penyakit, penyebab penyakit tipes abdominalis, salmonellosis, kolera, disentri basilari, dan amuba. Tuberkulosis, penyakit sampar, tularemia, antrak, prambusia, konjungtivitis, demam undulen, trypanosemiasis, dan penyakit spirochaeta. Yang ketiga adalah lalat pasir. Ya, lalat pasir adalah vektor penyakit leishmaniasis, ya, demam papataki, dan Bartholenosisi. Leishmania donovani penyebab kala azar, kemudian penyebab leishmaniasis Amerika ditularkan oleh Phlebotomus. Demam papataki atau demam Phlebotomus penyakit disebabkan oleh virus banyak terdapat di daerah Mediterania dan Asia Selatan, terutama ditularkan oleh Papacy ya, yang menjadi infektif selama masa perkembangan virus selama 7-10 hari. Bartholenosis juga terdapat di Amerika Selatan bagian barat laut sebagai demam akut penyakit karion dan sebagai keadaan kronis berupa granuloma verrucosa. Basil penyebab adalah Bartonella bacilliformis, ditularkan oleh lalat pasir yang hidup di daerah pegunungan Andes. Kemudian yang keempat adalah lalat tsetse. Ya, lalat tsetse ini faktor penting penyakit trypanomiasis pada manusia dan hewan peliharaan.
Paling sedikit ada 7 spesies sebagai vektor infeksi Trypanosoma pada hewan peliharaan. Spesies Trypanosoma rhodesiensis yang menjadi penyebab trypanomasiasis adalah Glossina marsitan, G. sinertoni, dan G. pallidus. Faktor utama pada penyakit tidur atau sleeping sickness di Gambia adalah spesies G. palpalis pusipes dan pada daerah-daerah tertentu adalah spesies G. tachinoides. Ya, ini penyakit tidur. Jadi tidur sepanjang hari ya. Kemudian lalat hitam. Lalat hitam ini adalah vektor penyakit onchocerciasis di Afrika. Adalah spesies Similum damnosum dan Similum nevei, dan di Amerika adalah Similum metallicum, Similum ocraceum, dan Similum calidum. Spesies ini adalah faktor yang tidak penting dan menularkan orchocirciasis pada ternak dan penyakit protozoa pada burung. Demikian pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya by email atau bertanya melalui WhatsApp yang sudah tertera di layar. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.